Hutan Kalimantan adalah rumah bagi cerita-cerita lama yang tak pernah ditulis, hanya diwariskan melalui lisan dan ritual adat. Di sanalah, di tengah lebatnya hutan hujan tropis, hidup sebuah keluarga sederhana dari suku Dayak, keluarga Janggut Laga. Rumah mereka berdiri di tepian hutan, dibangun dari kayu ulin yang kokoh dan beratap rumbia. Di sekelilingnya terdapat kebun kecil tempat menanam singkong, pisang, dan lada. Hidup sederhana adalah bagian dari napas mereka. Janggut Laga, lelaki berusia 42 tahun itu, dikenal sebagai pria pekerja keras dan menjunjung tinggi adat leluhur. Jenggot tipisnya dan tubuh tegapnya membuat ia terlihat berwibawa di mata orang kampung. Istrinya, Lina, adalah perempuan pendiam namun lembut hatinya. Ia telaten merawat rumah, menumbuk padi, menjerang air, dan menyiapkan makanan untuk keluarganya dengan penuh kesabaran. Mereka dikaruniai 2 anak, Rini, gadis berusia 16 tahun yang rajin membantu ibunya, dan Bima, anak lelaki berumur 10 tahun yang ceria dan gemar memanjat pohon. Kebersamaan mereka sederhana, namun mereka hidup saling melindungi dan menyayangi. Setiap pagi, Janggut Laga pergi ke hutan untuk berburu atau mencari rotan. Hutan bagi mereka bukan hanya sumber makanan, tetapi juga ruang yang penuh nilai spiritual. Mereka percaya bahwa roh-roh halus tinggal di balik pepohonan besar dan sungai-sungai tua. Oleh sebab itu, sebelum masuk hutan, mereka selalu mengucapkan doa adat, meminta izin kepada penjaga hutan yang tak kasat mata. Hari itu matahari baru saja naik dari balik perbukitan ketika Janggut Laga berdiri di depan rumahnya, memikul tombak dan karung rotan. Rini, jaga ibu dan adikmu baik-baik di rumah. Jangan lupa bantu ibu menumbuk padi, pesannya. Suaranya dalam tetapi penuh kasih sayang. Iya, ayah, jawab Rini sambil tersenyum. Hidup mereka berjalan dengan ritme yang teratur. Tidak ada listrik di kampung itu, hanya lampu minyak yang menemani malam. Jika ingin ke kampung besar untuk berdagang, mereka harus naik sampan menyusuri sungai selama beberapa jam. Kendati begitu, mereka tidak pernah merasa hidup mereka kurang. Mereka merasa cukup, selama masih bisa makan bersama dan tidur di bawah atap yang sama. Namun, jauh di dalam hati Janggut Laga, ada sesuatu yang tak pernah ia mengerti, sebuah kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia sering termenung sendirian di tepian sungai, memandang air yang mengalir tanpa henti. Apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Pertanyaan itu terkadang terlintas begitu saja. Tapi Janggut Laga selalu mengusirnya. Baginya, mempertanyakan hidup adalah tanda manusia kurang bersyukur. Dan bagi orang kampungnya, satu-satunya kebenaran adalah memegang adat leluhur. Suatu hari menjelang sore, kampung mereka mengadakan ritual adat yang disebut upacara Nyangahat, sebuah upacara meminta restu roh leluhur agar panen berjalan baik. Semua orang berkumpul di rumah adat, membawa sesajen, beras kuning, ayam putih, sirih pinang, dan minuman tradisional tuak. Janggut Laga hadir bersama keluarganya. Ia duduk berlutut di depan sesajen, mengikuti setiap langkah ritual yang dipimpin balian, dukun adat yang dihormati. Suara balian menggema di ruangan. Wahai roh penjaga tanah, roh penjaga langit, terimalah persembahan kami. Berilah kami rezeki dan keselamatan. Asap kemenyan mengepul, memenuhi rumah adat dengan aroma khas yang menusuk. Semua orang larut dalam suasana sakral. Namun saat itu, tanpa alasan yang jelas, Janggut Laga merasa tubuhnya merinding. Ada sesuatu dalam hatinya yang menolak. Seolah ada suara kecil dari dalam diri yang berbisik halus. Ini bukan jalan yang benar. Ia menggeleng pelan, berusaha menyingkirkan perasaan aneh itu. Aku hanya kelelahan, pikirnya. Ia tetap mengikuti ritual hingga selesai, tetapi kegelisahan itu masih menempel seperti bayangan di hatinya. Malam hari, setelah makan malam,
Keluarga itu duduk di depan api unggun kecil di samping rumah. Bima tertawa-tawa mendengarkan cerita ayahnya tentang harimau yang pernah ia temui di hutan. Namun setelah mereka masuk ke rumah dan tidur, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Malam itu, Janggut Laga bermimpi. Ia berdiri sendirian di padang luas yang terang. Namun ia tidak melihat matahari. Cahaya putih datang dari arah depan. Dari balik cahaya itu, muncul sosok lelaki berjubah panjang dan bersorban putih. Wajahnya teduh, memancarkan ketenangan yang sulit digambarkan. Lelaki itu mengulurkan tangan kepadanya dan berkata, "Ikutilah cahaya ini. Di depan sana ada kebenaran yang akan menuntunmu." Janggut Laga hendak bertanya siapa pria itu, tetapi lidahnya keluh. Cahaya itu semakin terang hingga ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Ia menatap sekeliling. Istrinya tertidur di sampingnya. Begitu pula anak-anaknya. Ia duduk di tepi ranjang dan memijat keningnya. "Mimpi apa ini?" gumamnya. Tapi ia memilih diam. Ia takut dibilang aneh jika menceritakannya kepada orang lain. Namun keesokan malamnya, mimpi itu datang lagi. Dan lagi. 7 malam berturut-turut. Di hari keempat setelah mimpi itu muncul, Lina tiba-tiba berkata pelan di meja makan, "Bang, beberapa malam ini aku mimpi aneh. Aku melihat air yang sangat jernih seperti kristal. Lalu ada suara yang berkata, 'Carilah air suci yang akan membersihkan hatimu.'" Janggut Laga terkejut. Jantungnya berdegup cepat. Apa ini kebetulan? Ia belum sempat menjawab. Tiba-tiba Rini ikut bicara. "Aku juga mimpi. Yah, ada orang berpakaian putih yang bilang padaku, 'Jangan takut mencari kebenaran, meski orang lain menolaknya.'" Bima pun ikut angkat suara. "Aku juga mimpi. Tapi, aku lihat cahaya besar di langit. Terus aku dengar suara bilang, 'Suatu hari kalian akan menemukan jalan yang lurus.'" Ruangan itu hening seketika. Mereka saling berpandangan. Ada getaran halus yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasa takut, penasaran, sekaligus heran bercampur menjadi satu. "Mungkin ini tanda dari roh leluhur," kata Lina ragu. "Mungkin," jawab Janggut Laga pendek. Tapi hatinya menolak yakin. Ini bukan tanda biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Janggut Laga berdoa tanpa ritual adat, tanpa sesajen, tanpa mantra. Ia hanya memandang langit dan berbisik lirih. "Jika memang ada kebenaran selain yang selama ini aku yakini, tunjukkanlah padaku." Ia tidak tahu bahwa doanya itu akan membuka perjalanan hidup baru bagi keluarganya. Perjalanan menuju cahaya yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Sejak mimpi-mimpi aneh itu datang, suasana di rumah Janggut Laga tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah. Mereka masih menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, memasak, bekerja, dan berladang. Namun hati mereka dipenuhi pertanyaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membahas mimpi itu lagi. Tetapi mereka tahu masing-masing masih memikirkannya. Hari itu, hujan turun deras sejak siang. Air jatuh menghantam atap rumbia rumah mereka, menciptakan bunyi yang ritmis. Rini duduk di lantai sambil menenun tikar dari daun purun, sementara Lina menyiapkan singkong rebus sebagai makan sore. Bima bermain di pojokan rumah, memahat sebatang kayu kecil menjadi bentuk perahu. Janggut Laga duduk di dekat jendela, menatap hujan yang turun seperti tirai. Namun pikirannya berkelana. Kata-kata dari mimpi yang ia alami terus terngiang. "Ikutilah cahaya ini. Di depan sana ada kebenaran yang akan menuntunmu." Hatinya tak bisa tenang. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan yang coba disampaikan kepadanya. Tapi oleh siapa? Dan untuk apa? "Bang," ucap Lina lembut, memecah keheningan. "Aku masih memikirkan mimpi itu." Janggut Laga menoleh. "Aku juga." "Apa menurutmu itu pertanda buruk?" tanya Lina ragu. Sebagai orang Dayak yang taat adat,
Mereka terbiasa mengaitkan mimpi dengan pertanda, entah baik atau buruk. Entahlah, jawab Janggut Laga. Tapi mimpi itu terasa berbeda. Aku tidak merasa takut. Justru aku merasa tenang. Seolah ia terhenti, mencari kata-kata. Seolah ada sesuatu yang ingin kita ketahui. Rini yang sejak tadi diam ikut menimpali. Aku juga merasakannya. Yah, saat orang itu berkata dalam mimpiku, aku tidak takut. Aku justru merasa damai. Janggut Laga menarik napas panjang. Apapun ini, kita harus tahu artinya. Ia berdiri. Besok aku akan pergi menemui salah satu tetua adat. Mungkin beliau tahu maksud mimpi seperti ini. Keesokan harinya, hujan telah reda. Udara pagi terasa bersih dan segar. Janggut Laga berjalan ke rumah Pamang Luai, tetua adat yang dihormati di kampung mereka. Rumahnya besar dan dihias ukiran khas Dayak. Di dalam, asap kemenyan tipis tercium, pertanda ritual adat baru saja selesai dilakukan. Masuklah, Laga, kata Pamang Luai sambil tersenyum ramah. Janggut Laga duduk dengan sopan di hadapan sang tetua. Setelah berbasa-basi, ia langsung mengutarakan maksudnya. Ia menceritakan tentang mimpi yang dialaminya selama 7 malam berturut-turut, tanpa menyebut bahwa istrinya dan anak-anaknya mengalami hal serupa. Baginya, cukup dirinya dulu yang mencari jawaban. Pamang Luai mengelus jenggot putihnya. Mimpi yang datang berulang tidak boleh diabaikan, katanya pelan. Biasanya itu tanda roh leluhur sedang berbicara. Apa maksudnya, Pamang? Tanya Janggut Laga. Mungkin ini peringatan agar kau tidak melupakan adat, jawab Pamang Luai sambil menatapnya tajam. Tapi sosok dalam mimpi itu tidak terlihat seperti roh leluhur. Ia tidak memakai pakaian adat. Ia memakai pakaian putih dan... Janggut Laga ragu melanjutkan. Putih? Ulang Pamang Luai dengan alis terangkat. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata, berhati-hatilah, Laga. Bisa jadi itu tipu daya roh jahat yang ingin menyesatkanmu dari adat kita. Jangan biarkan mimpi mengganggu keyakinanmu. Janggut Laga menunduk. Ia menghormati tetua adat ini, tetapi hatinya menolak percaya pada kesimpulan itu. Mimpi itu terlalu nyata, terlalu damai, terlalu suci. Sepulang dari rumah tetua adat, hatinya justru semakin gelisah. Ia merasa jawaban yang ia dapatkan belum cukup. Ada dorongan dari dalam dirinya untuk mencari lebih jauh, keluar kampung, ke tempat lain, tempat yang mungkin memberi jawaban yang lebih jelas. Hari demi hari berlalu. Namun sejak saat itu, kejadian-kejadian kecil mulai menambah rasa penasaran keluarganya. Suatu sore, saat Lina menjemur pakaian di halaman, ia mendengar lantunan suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu lembut, merdu, dan menenangkan. Seperti nyanyian, namun bukan lagu adat. Ia mencari sumber suara itu dan mendapati bahwa suara itu datang dari sungai. Di tepi sungai seberang, ia melihat sosok lelaki tua berdagang ikan sambil bersenandung. Seorang anak kecil di sampingnya ikut melafalkan kata-kata yang asing di telinga Lina. Ia bertanya pada tetangga, "Itu orang siapa di seberang sungai?" "Itu orang Melayu," jawab tetangga itu cepat. "Mereka orang luar. Berbahaya. Jangan dekat-dekat." "Kenapa berbahaya?" "Karena mereka memeluk agama asing. Mereka tidak percaya pada roh leluhur." Lina terdiam. "Orang luar? Agama asing?" Pertanyaan demi pertanyaan kembali muncul dalam benaknya. Semakin lama, semakin sering keluarga itu melihat hal-hal yang berhubungan dengan Islam, meski mereka belum tahu apa itu Islam. Suatu ketika, Rini menemukan secari kertas sobek di pasar desa, bertuliskan huruf yang ia tidak kenal. Di sebuah warung kecil, Bima melihat orang asing menengadahkan tangan sebelum makan, seolah berdoa. Bahkan suatu sore, Janggut Laga mendengar kata Allah dari percakapan 2 orang pedagang. Semua itu seolah bukan kebetulan. Seakan alam semesta sedang memberi petunjuk kepada mereka. Pelan-pelan, tetapi pasti. Malam itu,
Mereka kembali berkumpul di ruang tengah, ditemani cahaya lampu minyak yang berkelip. Angin dari hutan bertiup lembut melalui celah-celah dinding kayu. "Aku merasa," kata Janggut Laga dengan suara berat, "kita harus mencari tahu makna semua ini." "Apa maksud Abah?" tanya Rini. "Kita tidak boleh hanya diam dan menunggu pertanda turun dari langit. Kita harus berusaha mencari jawaban. Mimpi itu tidak mungkin datang tanpa maksud." Bima terlihat sedikit takut. "Terus kita harus ngapain, Bah?" Janggut Laga menatap anak-anaknya satu persatu. "Besok, kita akan pergi ke kampung Melayu di seberang sungai. Aku ingin bertanya tentang mimpi kita kepada mereka." Lina terkejut. "Bang, bagaimana kalau orang kampung tahu? Mereka bisa salah sangka. Kita bisa dianggap meninggalkan adat." "Aku tahu risikonya," jawab Janggut Laga tenang. "Tapi aku lebih takut hidup tanpa tahu kebenaran. Kalau mimpi itu hanya bunga tidur, biarkan aku yang yakin sendiri. Tapi kalau itu petunjuk, kita tidak boleh menolaknya." Lina menatap suaminya lama, lalu mengangguk. "Kalau begitu, aku ikut bersamamu." Rini dan Bima saling pandang. Wajah mereka tegang, tapi di balik itu ada cahaya kecil, keberanian. Malam itu sebelum tidur, mereka duduk bersama dan berdoa menurut cara yang mereka pahami. Namun doa mereka kali ini berbeda, lebih dalam, lebih jujur. "Wahai pencipta yang kami tidak tahu nama MU, jika engkau ingin menunjukkan jalan kepada kami, maka tunjukkanlah." Mereka belum tahu bahwa apa yang menanti mereka di kampung seberang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan panjang menuju kebenaran baru saja dimulai. Pagi itu kabut masih menggantung rendah di atas sungai Kapuas, seperti tirai putih yang menutupi pandangan. Perahu kayu kecil milik Janggut Laga telah ia persiapkan sejak subuh. Hari yang dinantinya tiba juga, hari saat ia memberanikan diri keluar dari batas tradisi, melampaui rasa takut akan penolakan adat, untuk satu tujuan, mencari jawaban. Rini dan Bima duduk di bagian tengah perahu, sementara Lina menjaga keseimbangan di buritan. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya bekal sederhana, pisang rebus, air minum, dan sedikit singkong panggang. Sampan itu meluncur perlahan menyusuri sungai yang sunyi. "Ayah, apakah orang Melayu di seberang sungai jahat?" tanya Bima pelan. Ada nada gelisah dalam suaranya. "Tidak ada manusia yang jahat karena asalnya," jawab Janggut Laga sambil terus mengayuh. "Yang membuat manusia buruk adalah hatinya." Lina mengusap kepala anak bungsunya itu. "Kita pergi untuk bertanya, bukan untuk mencari musuh. Tidak perlu takut." Rini hanya diam tapi matanya penuh tekad. Meski hatinya ikut cemas, ia merasakan sesuatu yang memanggilnya sejak mimpi itu datang. Sebuah kebenaran yang belum pernah ia kenal. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kampung Melayu yang terletak di seberang sungai. Kampung itu terlihat lebih teratur dibanding kampung mereka. Rumah-rumah panggung berdiri berjajar rapi dengan cat warna-warni. Bukan hanya itu, untuk pertama kalinya mereka melihat bangunan kecil berkubah di tengah kampung. "Ayah, itu rumah apa?" tanya Bima menunjuk bangunan berkubah yang bentuknya asing bagi mereka. "Itu, sepertinya rumah ibadah orang Melayu," jawab Janggut Laga. "Masjid," kata sebuah suara dari belakang. Mereka menoleh. Seorang lelaki paruh baya berdiri di tepi dermaga. Wajahnya bersahabat. Ia memakai kopiah putih dan sarung. Senyumnya hangat. "Namaku Pak Hashim," katanya sambil menghampiri. "Kalian datang dari seberang sungai, ya? Kampung Dayak." Janggut Laga mengangguk sopan. "Benar. Kami keluarga Janggut Laga. Kami datang untuk mencari jawaban." Pak Hashim menatap mereka dengan penuh pengertian. "Kalau begitu, silakan ikut ke rumah. Kita bicara baik-baik di sana." Rumah Pak Hashim sederhana tapi bersih. Interiornya berbeda dengan rumah Dayak. Tidak ada patung atau ukiran roh penjaga. Tidak ada dupa atau sesajen. Yang ada hanya tulisan Arab di dinding dan suasana damai yang sulit dijelaskan.
Lina memperhatikan sekeliling. Ada sesuatu yang berbeda dari keluarga ini. Ada ketenangan di dalam rumah itu, seolah setiap sudut dipenuhi kedamaian yang mengalir pelan. "Kalau boleh tahu, apa yang kalian cari?" tanya Pak Hashim setelah mereka disuguhi teh panas. Janggut Laga ragu sejenak, lalu memutuskan untuk jujur. Ia menceritakan semua mimpi yang dialami dirinya, Lina, Rini, dan Bima. Ia juga mengakui bahwa hatinya terus memanggilnya untuk mencari tahu makna mimpi itu. Pak Hashim mendengarkan tanpa menyela. Setelah Janggut Laga selesai bercerita, ia menarik napas pelan dan berkata, "Mimpi yang kalian alami bukan mimpi biasa. Ini hidayah." "Hidayah?" ulang Rini pelan. "Hidayah artinya petunjuk dari Allah," jelas Pak Hashim. "Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, hutan, sungai, dan seluruh kehidupan. Dia yang menuntun siapa saja yang ia kehendaki menuju jalannya." Janggut Laga terdiam lama. Kata Allah terasa asing, tapi menenangkan. Lalu siapa sosok berjubah putih dalam mimpi itu? Pak Hashim tersenyum lembut. Bisa jadi itu gambaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama itu membuat ruangan mendadak terasa berbeda. Ada getaran halus yang merambat ke hati mereka. "Siapa beliau?" tanya Rini dengan mata berbinar. "Beliau adalah utusan Allah," jawab Pak Hashim. "Beliau diutus untuk mengajarkan agama Islam, agama yang menyembah hanya kepada Allah dan melarang menyembah selainnya." Janggut Laga menyimak setiap kata, mencoba meresapi maknanya. "Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang Islam. Kami berbeda." Pak Hashim tersenyum hangat. "Islam untuk semua manusia, Laga. Tidak peduli dari suku apa, bahasa apa, atau dari mana asalnya. Islam adalah jalan bagi mereka yang tulus mencari kebenaran." Perlahan, percakapan itu berubah menjadi pelajaran kecil. Pak Hashim mulai memperkenalkan konsep tauhid, bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Ia menceritakan bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk beribadah kepada Allah dan menjalani hidup dengan benar. "Allah tidak butuh apapun dari manusia," kata Pak Hashim. "Justru manusia yang butuh Allah. Karena hanya dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang." Kalimat itu membuat Janggut Laga tertegun. Hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Ia tiba-tiba mengerti sesuatu. Mengapa hidupnya terasa kosong selama ini meski ia rajin mengikuti adat? Mungkin karena ia belum menemukan siapa Tuhannya. "Ayah," bisik Rini lirih. "Bukankah ini jawaban yang ayah cari selama ini?" Janggut Laga tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahan. Ia belum siap terlihat rapuh. Menjelang sore, Pak Hashim mengajak mereka keluar rumah. "Aku ingin menunjukkan sesuatu," katanya. Ia membawa mereka ke masjid. Bangunan itu tidak besar, tapi berdiri anggun dengan dinding kayu dan kubah sederhana. Begitu mereka masuk, suasana hening menyelimuti mereka. Tidak ada patung, tidak ada gambar manusia, hanya ruang kosong yang terasa suci. Pak Hashim berdiri di depan mereka. "Inilah rumah Allah. Disinilah kami salat." "Salat?" tanya Bima. "Salat adalah cara kami berdoa kepada Allah. 5 kali sehari, setiap hari." Kemudian, Pak Hashim berdiri menghadap ke arah kiblat. Ia mengangkat kedua tangannya dan mengucap kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. "Allahu Akbar." Ia sujud dalam-dalam, begitu khusyuk hingga atmosfera ruangan seakan ikut menunduk. Janggut Laga merinding. Hatanya tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kenapa? Kenapa aku merasa sejuk saat melihatnya?" bisik Lina pada suaminya. Janggut Laga tidak menjawab. Ia hanya memegang tangan istrinya erat. Sebelum mereka kembali ke kampung, Pak Hashim memberikan sebuah kitab kecil berbahasa Indonesia. "Ini buku tentang Islam," kata Pak Hashim. "Bacalah. Jika kalian ingin tahu lebih jauh, kembalilah kapan saja."
Islam tidak memaksa siapapun masuk, tapi pintunya selalu terbuka. Janggut Laga menerima buku itu dengan kedua tangan. Terima kasih, Pak Hashim. Kau telah membuka pintu yang selama ini tertutup di hati kami. Pak Hashim menepuk bahunya. Yang membuka pintu itu Allah. Aku hanya mengetuknya. Perahu mereka kembali menyusuri sungai menuju kampung. Namun kali ini, ada yang berbeda. Mereka tidak lagi dihantui kebingungan. Tidak lagi merasa takut. Dalam hati mereka kini tumbuh cahaya kecil, cahaya harapan. Langit memerah menjelang senja. Rini memeluk buku kecil di pangkuannya. Bima duduk sambil tersenyum sendiri seolah menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Sementara Lina memandang wajah suaminya yang lebih tenang dari sebelumnya. Bang, kata Lina pelan, apakah ini awal dari perjalanan kita? Janggut Laga memandang sungai yang mengalir tenang dan berkata lirih. Bukan hanya awal perjalanan, tapi awal jawaban yang selama ini kita cari. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini kelak akan menguji iman, kesetiaan, dan keberanian mereka lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Hujan rintik turun membasahi atap rumah kayu keluarga Janggut Laga malam itu. Di hutan Kalimantan yang sunyi, suara hujan seringkali terdengar seperti bisikan alam yang berbicara rahasia kehidupan. Linau mematikan api dapur setelah memastikan makan malam telah selesai disiapkan. Ubi rebus, sayur hutan, dan daging hasil buruan suaminya sore tadi. Namun malam itu terasa berbeda. Janggut Laga tampak duduk termenung di beranda, menatap gelapnya hutan yang tak tampak ujungnya. Hatinya gelisah, pikirannya penuh pertanyaan. Mimpi aneh tentang lelaki berjubah putih masih sering datang. Namun kali ini ia merasa mimpi itu semakin jelas, seolah-olah semakin mendesaknya untuk mencari sesuatu. Tapi ia tak tahu harus kemana. Rini dan Bima sudah tertidur. Namun Linau memilih keluar dan duduk di samping suaminya. Masih memikirkan mimpi itu? Tanya Linau pelan. Suaranya lembut namun penuh kecemasan. Janggut Laga mengangguk perlahan. Aku merasa mimpi itu ingin menyampaikan sesuatu. Tapi apa? Kenapa muncul setiap malam? Linau menarik napas panjang. Aku juga masih memikirkan mimpi yang kualami waktu itu. Sama seperti mimpimu. Tapi aku tidak mengerti maknanya. Janggut Laga menatap langit yang tertutup awan. Aku sudah bertanya pada orang-orang di kampung. Mereka bilang mimpi seperti itu adalah pertanda dari leluhur. Tapi di hatiku, entah kenapa aku merasa bukan begitu. Lalu apa yang akan kau lakukan, Janggut? Tanya Linau. Besok aku akan pergi ke kampung seberang. Jawabnya mantap. Kau tahu Pak Salim, pedagang yang dulu pernah kita temui? Aku ingat dia pernah menyebut kata Islam waktu berdagang di pasar. Entah kenapa, hati ini merasa aku harus bertanya padanya. Linau terdiam sejenak. Kau yakin? Tidak, jawab Janggut jujur. Tapi aku harus mencari jawaban. Keesokan paginya, hujan telah reda. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju sungai besar yang menghubungkan kampung mereka dengan kampung Melayu di seberang. Dengan perahu kecil milik tetangganya yang bernama Daga, Janggut Laga melintasi sungai bersama Bima yang ikut menemaninya. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam, menyusuri sungai yang lebar dengan arus yang tenang namun dalam. Sesampainya di kampung Melayu, suasananya terasa berbeda. Rumah-rumah panggung berdiri lebih tertata, beberapa anak berlarian, terdengar suara orang tertawa, dan dari kejauhan berkumandang suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Merdu, ritmis, menggetarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bima menoleh ke ayahnya. Apa itu, ayah? Janggut Laga hanya menggeleng. Aku tidak tahu. Mereka berjalan menuju rumah Pak Salim, yang berada tak jauh dari tepi sungai. Rumah itu sederhana, namun tampak bersih dan nyaman. Pak Salim yang sedang memotong bambu di halaman menoleh dan tersenyum ketika melihat mereka datang. Assalamualaikum, sapa Pak Salim. Janggut Laga kebingungan. Ia tak tahu harus menjawab apa. Meski sering bertemu di pasar,
Baru kali ini ia melihat Pak Salim menyapa dengan kata yang asing di telinganya. Melihat kebingungan tamunya, Pak Salim tertawa kecil. "Maaf, itu sapaan dalam agama Islam. Artinya semoga keselamatan tercurah untukmu." "Oh," sahut Janggut, masih canggung. "Salim, aku ingin bicara. Ada hal penting." Pak Salim mengangguk. "Silakan masuk." Mereka duduk di ruang tamu. Istri Pak Salim memberikan teh hangat dan roti singkong kepada tamu mereka. Setelah suasana lebih cair, barulah Janggut Laga membuka pembicaraan. "Salim, aku datang karena ingin bertanya. Beberapa minggu terakhir, aku mengalami mimpi aneh. Ada seorang lelaki berjubah putih, wajahnya terang. Ia berkata, 'Ikutilah cahaya ini, kebenaran akan menuntunmu.'" Wajah Pak Salim berubah serius. "Lalu, mimpi itu tak hanya aku yang mengalami. Istriku dan kedua anakku juga mengalami mimpi yang sama, tapi kalimatnya sedikit berbeda. Ini bukan mimpi biasa. Di hati kami rasanya seperti ada sesuatu yang memanggil." Pak Salim menatapnya dalam, seperti berusaha memahami kegelisahan Janggut. "Saudaraku, apakah kau pernah mendengar tentang hidayah?" "Hidayah?" ulang Janggut. "Itu adalah petunjuk dari Tuhan. Ia datang kepada siapa saja yang dikehendakinya, melalui cara yang tak pernah kita duga, bahkan melalui mimpi," jelas Pak Salim dengan lembut. "Kau percaya mimpi seperti itu bisa datang dari Tuhan?" tanya Janggut. "Jika mimpi itu membawamu pada kebaikan, membawa kedamaian dalam hati, dan membuatmu ingin mencari kebenaran, ya, aku percaya," ujar Pak Salim. Janggut terdiam. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Pak Salim melanjutkan, "Apa kau pernah mendengar tentang Nabi Muhammad?" "Tidak," jawab Janggut jujur. "Beliau adalah utusan Allah. Banyak orang menemukan Islam lewat kisah dan keteladanannya. Bahkan ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk lewat mimpi bertemu dengannya." Janggut dan Bima saling berpandangan. "Jadi kau pikir sosok di mimpiku itu Nabi?" "Tiada yang tahu pasti," jawab Pak Salim. "Namun jika hatimu merasa damai, jangan abaikan itu. Tuhan tidak mungkin menyesatkan orang yang tulus mencari kebenaran." Hari itu, Pak Salim mulai mengenalkan Islam secara perlahan. Ia tidak memaksa, tidak mendebat, hanya memberi penjelasan dengan sabar. Islam itu agama yang mengajarkan tauhid, meyakini hanya satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Tidak menyembah selainnya, tidak meminta kepada makhluk. Islam bukan sekadar agama, tapi jalan hidup. Janggut mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Salim mengambil air dalam baskom kecil. "Ini wudhu, cara umat Islam menyucikan diri sebelum sholat. Air ini membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga hati." Ia memperagakan wudhu dengan gerakan tenang. Janggut dan Bima memperhatikan. "Sholat adalah cara kami berbicara kepada Allah," lanjut Pak Salim. Bima yang dari tadi diam tiba-tiba bertanya, "Apakah Tuhan akan mendengarkan orang seperti kami?" Pak Salim tersenyum dan mengusap kepala Bima. "Nak, Allah mendengar semua makhluknya. Bahkan doa seekor semut yang tersesat pun didengar. Apalagi doa manusia yang sedang mencari jalan pulang." Mata Janggut Laga memanas. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya ia merasa seakan mengerti arti dekat dengan Tuhan seperti yang ia rasakan hari ini. Namun ia juga tahu, jika ia memilih jalan ini, jalan Islam, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tahu, adat sukunya tidak akan membiarkan begitu saja. Ia tahu, ia akan menghadapi penolakan, mungkin kebencian. Tapi hatinya mantap. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebenaran sedang memanggilnya. "Aku ingin belajar," ucap Janggut dengan suara tegas. Pak Salim menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, aku akan membimbingmu. Ini awal dari perjalanan panjangmu, sahabatku. Jalan yang berat, tapi indah." Dan malam itu, di bawah rintik hujan yang kembali turun,
Cahaya hidayah mulai menyentuh lembut hati satu keluarga sederhana dari pedalaman Dayak. Sebuah perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Sejak pertemuannya dengan Pak Salim, hari-hari Janggut Laga dipenuhi dengan dorongan kuat untuk terus belajar. Ia mulai memahami dasar-dasar Islam, tentang keesaan Allah, tentang akhlak, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang tujuan hidup manusia. Semakin banyak ia belajar, semakin hatinya merasa yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini kosong dalam hidupnya. Namun, Janggut menyadari bahwa hidayah tidak datang tanpa ujian. Dan ujian itu datang bahkan lebih cepat dari yang ia duga. Hari itu, setelah kembali dari kampung Melayu, Janggut Laga mengumpulkan keluarganya di ruang tengah. Api dari lampu damar menerangi ruangan kecil itu. Hawa sejuk malam masuk dari sela dinding kayu. Linau, Rini, dan Bima duduk melingkar bersama Janggut. "Aku harus bicara," kata Janggut membuka percakapan. Wajah Linau tampak cemas. Ia sudah menduga ada hal besar yang ingin disampaikan suaminya. "Aku telah belajar banyak tentang Islam," lanjut Janggut. "Dan semakin aku belajar, semakin aku merasa bahwa ini adalah kebenaran." Linau menatap dalam ke mata suaminya. Tidak ada keraguan di sana, hanya keyakinan. "Aku tahu," jawab Linau lirih. "Aku merasakannya juga." Hati ini seolah tenang setiap kali mendengar ajaran Tuhan yang satu. Bima mengangguk pelan. "Aku ingin belajar juga, Ayah. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti sudah lama menunggu hal ini." Rini memeluk lututnya. Ia masih takut, tapi ia tidak membantah. "Kalau ayah dan ibu yakin, aku ikut." Air mata Janggut hampir jatuh menyaksikan keluarganya menerima keputusan ini dengan tulus. Ia memandang mereka satu persatu. Inilah keberanian yang sesungguhnya, pikirnya. Keberanian untuk mencari kebenaran meski harus melawan arus. Namun Janggut juga sadar, keputusan ini bukan lagi tentang dirinya saja. Ini akan berdampak pada seluruh keluarganya. Ia harus bersiap menghadapi badai. Keesokan harinya, Janggut mendatangi balai pertemuan adat di kampungnya. Kampung itu kecil, hanya terdiri dari kurang lebih 20 rumah yang berdiri tak jauh dari tepi hutan. Mayoritas warganya masih memegang kuat kepercayaan leluhur dan adat Dayak. Kepala adat yang disegani, Lamang Tingang, dikenal sebagai penjaga tradisi dan warisan nenek moyang. Janggut tahu ia harus jujur kepada pemimpin adat sebelum rumor menyebar. Di dalam balai, beberapa tetua adat duduk melingkar. Wajah-wajah mereka serius, penuh wibawa. Lamang Tingang, yang mengenakan rompi kulit khas Dayak dan ikat kepala manik-manik, menatap Janggut dengan tajam. "Apa keperluanmu datang kemari?" tanya Lamang Tingang. Janggut berdiri tegak. "Aku datang untuk berbicara tentang keyakinanku." Beberapa tetua saling pandang. Lamang Tingang memicingkan mata. "Kenapa terdengar berat untuk kau ucapkan?" Janggut menarik napas dalam-dalam. "Mulai hari ini, aku dan keluargaku memutuskan untuk mengikuti ajaran Islam." Ruangan seketika hening. Wajah para tetua adat berubah tegang. Lamang Tingang menatap Janggut lama sekali, seolah memastikan ia tidak sedang bergurau. "Ulangi perkataanmu." "Aku dan keluargaku memeluk Islam," ulang Janggut mantap. Meja balai adat dipukul keras. "Kau sadar apa yang kau katakan? Kau berani meninggalkan adat leluhur kita?" bentak seorang tetua. "Tidak," jawab Janggut tegas. "Aku tidak meninggalkan adat. Aku hanya mengganti kepercayaanku." Tetua lain berdiri, membanting tongkat kayunya di lantai. "Adat dan kepercayaan adalah satu. Kau tidak bisa menjalankan adat kalau kau meninggalkan kepercayaan leluhur." Janggut menggeleng. "Aku tidak berniat memusuhi adat. Aku hanya mengikuti keyakinan hatiku. Islam tidak melarang adat selama tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan." "Ngaco kau," seru yang lain. "Agama dari luar tidak berhak masuk ke sini." Lamang Tingang mengangkat tangannya, menenangkan suasana.
Tapi suaranya tetap tegas saat berkata, "Janggut Laga, keputusanmu ini berbahaya. Kau bukan hanya mengundang amarah warga kampung, tapi juga bisa membuat roh nenek moyang murka." Janggut menatap Lamang Tingang lekat-lekat. "Sampai kapan kita hidup dalam ketakutan? Sampai kapan kita merasa harus memuja ruh-ruh yang bahkan tak pernah kita lihat? Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Aku ingin hidup dalam kebenaran." Kemarahan mulai terdengar di sudut ruangan. Bisik-bisik bermunculan. Beberapa warga yang mendengar dari luar mulai berkumpul. Suasana memanas. Lamang Tingang berdiri. Langkahnya pelan tapi penuh wibawa. "Kalau begitu, dengarkan keputusan para tetua. Karena kau memilih keluar dari kepercayaan leluhur, maka mulai hari ini, kau dianggap tidak lagi menjadi bagian dari kampung ini." Janggut terdiam. Ia sudah menduga hal ini, tapi tetap saja pernyataan itu terasa seperti pukulan keras di dadanya. "Mulai sekarang," lanjut Lamang Tingang, "kau dan keluargamu tidak berhak mengikuti upacara adat, tidak boleh ikut berburu bersama warga, dan tidak akan dibantu oleh siapapun di kampung ini. Kau membawa keputusanmu sendiri, maka kau tanggung risikonya sendiri." Sore itu, Janggut Laga pulang dengan langkah berat. Saat ia dan keluarganya sholat pertama kalinya di rumah, suara bisikan mulai terdengar dari luar. "Lihat itu, mereka sudah berubah. Keluarga Janggut sudah gila. Mereka akan kena kutuk. Tak hanya dikucilkan, mereka mulai dijauhi. Tak ada lagi yang datang bertamu. Hasil buruan yang dulu sering dibagi oleh warga, kini tak lagi diberikan. Bahkan anak-anak kampung dilarang bermain dengan Rini dan Bima." Namun yang membuat Janggut paling sakit adalah ketika ia harus menghadapi saudara kandungnya sendiri. Adiknya, Sarep, datang dengan amarah membara. "Kau memalukan keluarga," seru Sarep di depan rumah. "Kau pengkhianat adat." "Aku tidak mengkhianati siapapun," jawab Janggut tenang. "Kau pikir kepercayaan nenek moyang itu salah?" "Aku tidak bilang salah. Aku hanya menemukan kebenaran yang lain." Sarep mendorong dada Janggut. "Kau pengecut." Namun Janggut tidak membalas. Ia hanya menatap adiknya dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kau ingin memukulku, pukul saja. Tapi jangan hina keluarga kecilku." Sarep terdiam beberapa detik. Matanya bergetar menahan emosi. Tapi ia hanya berucap, "Mulai hari ini, kau bukan lagi saudaraku." Lalu pergi meninggalkan Janggut. Malam itu, keluarga kecil Janggut duduk melingkar. Tidak ada makanan mewah, hanya singkong rebus. Tapi Linau tersenyum tulus. "Tidak apa-apa," katanya. "Kita masih bersama. Selama kita bersama, kita bisa melewati semua." "Benar," sambung Janggut. "Keputusan ini berat. Tapi ketahuilah, kita tidak sendirian. Selama Allah bersama kita, kita akan kuat." Di malam yang sunyi itu, mereka makan sambil menahan air mata. Namun di tengah ujian berat itu, mereka tidak menyerah. Mereka tidak gentar. Karena dalam hati mereka, keyakinan sudah tertanam kuat. Ujian hanyalah awal perjalanan. Dan mereka siap berjalan sejauh apapun demi mempertahankan kebenaran yang telah mereka temukan. Hari-hari setelah pengucilan oleh warga kampung menjadi masa yang paling berat dalam hidup keluarga Janggut Laga. Mereka tidak lagi diperbolehkan mengambil air di sumur umum, tidak boleh masuk hutan bersama kelompok pemburu lain. Bahkan bahan pangan yang biasa mereka tukar di balai kampung kini ditolak mentah-mentah. Mereka dianggap tidak suci, kafir baru, dan pembawa kutukan. Namun dalam gelapnya ujian, Allah memunculkan cahaya. Cahaya itu datang di waktu yang tidak mereka sangka, melalui seseorang yang sama sekali belum pernah mereka kenal. Sore itu, Janggut sedang memotong kayu di belakang rumah ketika suara salam terdengar. "Assalamualaikum." Janggut terdiam. Ia menoleh, ada seorang pria berdiri di depan rumahnya. Usianya sekitar 30 tahun, berjanggut tipis, berkulit sawo matang, dan mengenakan pakaian sederhana serta peci hitam.
Di pundaknya tergantung tas kain lusuh. Matanya teduh, senyumnya ramah. "Assalamualaikum," ulang pria itu. Janggut ragu sejenak. Ia masih asing dengan adab Islam. Namun kata-kata Pak Salim kembali teringat. Jika ada yang mengucap salam, balaslah dengan lebih baik. "Waalaikumsalam," balas Janggut pelan. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Maaf, apakah ini rumah keluarga Janggut Laga?" Janggut mengangkat alis. "Ya, aku Janggut Laga. Ada keperluan apa?" Pria itu melangkah mendekat. "Nama saya Ustaz Rahmat. Saya guru ngaji keliling. Saya datang ke sini karena saya mendengar kabar bahwa ada satu keluarga Dayak yang baru mendapat hidayah Islam." Janggut menatap pria itu lama. Bagaimana mungkin kabar itu sampai keluar kampung? Padahal mereka sengaja merahasiakannya dari banyak orang. Ia menaruh curiga. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Janggut waspada. "Saya dikirim oleh Allah," jawab Ustaz Rahmat sambil tersenyum. "Dan diperantarai oleh Pak Salim." Nama itu membuat kewaspadaan Janggut mereda. Ia mengangguk dan mempersilakan tamunya masuk. Di dalam rumah, suasana begitu hangat. Linau menyuguhkan air rebusan jahe. Rini dan Bima duduk rapi, tampak penasaran melihat tamu berkediaman adem seperti itu. "Aku sebenarnya tidak menyangka ada guru agama yang datang jauh-jauh ke tempat terpencil seperti ini," kata Janggut sambil duduk di depan Ustaz Rahmat. "Jujur saja, saya juga tidak menyangka akan kesini," jawab Ustaz Rahmat. "Tapi setelah mendengar kabar dari Pak Salim, hati saya merasa terpanggil. Saya harus datang. Hidayah adalah amanah besar. Orang yang baru mendapatkannya harus dijaga agar tidak goyah." Perkataan itu menghunjam tepat ke hati Linau. Ia menunduk, menahan haru. Seakan semua perjuangan mereka beberapa waktu terakhir ini dilihat oleh Allah, dan kini mereka diberi pertolongan. "Apa kalian sudah memeluk Islam secara sah?" tanya Ustaz Rahmat. Janggut menggeleng. "Belum. Kami baru belajar. Kami belum tahu caranya masuk Islam dengan benar." Ustaz Rahmat tersenyum. "Caranya sangat mudah. Kalimat pertama seorang Muslim adalah syahadat, saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Suasana dalam rumah itu tiba-tiba terasa sangat emosional. Semua saling memandang. Inilah momen yang selama ini mereka tunggu, namun terus tertunda karena ketakutan dan keadaan. "Apakah kalian semua yakin?" tanya Ustaz Rahmat memandang satu persatu. "Aku yakin," jawab Janggut mantap. "Aku juga," sambung Linau dengan suara bergetar. "Aku ingin ikut," ucap Bima. "Aku juga, Ustaz," kata Rini pelan tapi pasti. Ustaz Rahmat tersenyum bahagia. "Baik, berdirilah bersama saya. Kita lakukan syahadat sekarang." Mereka berdiri berjajar. Hujan turun pelan di luar. Seakan langit ikut menyaksikan peristiwa bersejarah itu. "Ucapkan pelan-pelan mengikuti saya," kata Ustaz Rahmat. Mereka memejamkan mata. "Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Kalimat itu keluar dari mulut mereka perlahan, tulus, dan penuh getaran. Sejak hari itu, mereka menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam. Linau menangis haru usai syahadat selesai. Ia memeluk Rini dan Bima. Sementara Janggut, yang jarang menunjukkan emosi, kali ini tidak mampu menahan air matanya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Kedamaian, keyakinan, dan keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. "Mulai hari ini, kalian semua adalah saudara saya," kata Ustaz Rahmat. "Hari ini adalah hari lahir kalian yang sesungguhnya." Malam itu, rumah Janggut Laga bukan lagi rumah yang suram karena tekanan orang-orang, tapi rumah yang penuh cahaya iman. Tapi perjuangan baru saja dimulai. "Kita akan mulai belajar Islam sedikit demi sedikit," kata Ustaz Rahmat. "Namun saya harus jujur,
Hidup kalian mungkin akan menjadi lebih berat setelah ini. Kami sudah siap, jawab Janggut. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mundur. Ustaz Rahmat tersenyum. Kalau begitu, izinkan saya tinggal beberapa hari di sini. Saya ingin mengajarkan kalian sholat, wudhu, membaca Al-Fatihah, dan adab-adab Islam. Tentu, sahut Linau girang. Kami sangat berterima kasih. Malam ini, mari kita sholat Isya bersama, ajak Ustaz Rahmat. Sholat itu menjadi sholat pertama keluarga mereka sebagai Muslim. Gerakan masih kaku, bacaan masih terbata-bata, tapi hati mereka terasa lapang. Setelah sholat selesai, Bima berseru, "Ayah, kenapa aku merasa ingin sholat lagi?" Ustaz Rahmat tertawa. Karena sholat membuat hati dekat dengan Allah. Hati yang bersih akan selalu mencari Tuhannya. Pagi berikutnya, Ustaz Rahmat bangun lebih awal dan memandikan diri di sungai. Saat kembali, ia melihat Janggut sudah menunggunya di teras. "Ada apa?" tanya Ustaz. Janggut menatap samar ke arah kampung. "Orang-orang di kampung membenci kami. Mereka pikir kami sudah melawan adat. Kami tidak boleh tinggal di sini lebih lama. Tapi kami belum siap pindah. Kami tidak punya tempat lain." Ustaz Rahmat menepuk bahu Janggut. "Bertahanlah sebentar lagi. Tidak perlu tergesa-gesa. Kita tidak tahu. Mungkin Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik." "Kau yakin?" tanya Janggut. "Yakin," jawab Ustaz Rahmat. "Cara Allah menolong hambanya kadang tidak masuk akal. Kesabaranmu hari ini akan menjadi kemenanganmu suatu hari nanti." Janggut menatap langit yang berubah jingga. Ia menghembuskan napas panjang. "Baik, kami akan bertahan." Dan begitulah, hari-hari berikutnya dimulai dengan semangat baru. Ujian masih ada, tekanan tetap datang dari warga kampung. Namun mereka kini memiliki sesuatu yang tak tergoyahkan, ilmu dan bimbingan. Hidayah telah datang. Kini saatnya menjaga agar ia tetap menyala. Pagi itu kabut masih menggantung pekat di antara pepohonan rimba Kalimantan. Butiran embun masih menetes dari daun-daun besar yang menaungi rumah kecil keluarga Laman. Namun rumah itu kini tak lagi terasa sama. Sejak keputusan hijrah diumumkan kemarin malam, suasana menjadi berat, menggantung oleh campuran kesedihan, harapan, dan keberanian yang dipaksakan. Laman duduk di sudut rumahnya, memegang parang Dayak warisan ayahnya. Benda itu bukan sekadar alat, tapi simbol identitas dan kehormatan keluarga. Pusaka itu telah disimpan turun-temurun dalam keluarganya sebagai lambang pelindung dan penjaga adat. Namun kini, ia harus memilih. Tetap hidup dalam kungkungan adat yang tidak lagi diakininya, atau melangkah menuju keyakinan baru yang diakini sebagai kebenaran walau penuh risiko. Ia membuka kain merah yang melilit gagang parang itu. "Maafkan aku, Ayah," gumamnya lirih. "Bukan karena aku tak menghormati adat kita, tapi aku telah menemukan kebenaran. Aku tidak memutuskan peninggalan ini karena benci, tapi karena jalan yang kupilih berbeda." Di perlahan ia menatap seluruh isi rumahnya. Semua yang ia bangun, sawah kecil, kebun lada yang baru mulai menghasilkan, rumah panggung dari kayu ulin, semua harus ia tinggalkan. Bukan karena ia ingin, tapi karena keadaan memaksanya memilih antara iman atau keselamatan keluarganya. "Bang, anak-anak sudah siap," ujar Lina lembut dari belakangnya. Lina memeluk bahunya dari belakang, memberi kekuatan tanpa banyak kata. Matanya basah, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat lemah di hadapan 4 anak mereka. Rasa iba mengaliri hatinya saat melihat suaminya memandangi rumah itu untuk terakhir kali. "Sudah benar keputusan kita ini?" tanya Laman. Suaranya serak menahan rasa. "Kalau kita tetap di sini, tekanan akan semakin besar. Mereka sudah mulai mengancam. Bahkan Pak Aru bilang akan memaksa kita kembali melakukan upacara adat penyembahan." "Kita harus pergi," jawab Lina. Mantap meskipun hatinya pun kerap diguncang keraguan. Beberapa hari sebelumnya, kabar bahwa keluarga Laman memeluk Islam tersebar luas di kampung.
Awalnya hanya berupa bisik-bisik, kemudian berubah menjadi kemarahan. Sebagian menganggap mereka telah mengkhianati roh leluhur. Ada yang bahkan menuduh mereka membawa malapetaka. Puncaknya terjadi ketika sekelompok warga datang ke rumah Laman malam hari. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa ancaman dalam kata-kata yang menusuk. Kami beri kalian pilihan. Kalian ikut adat kembali, atau kalian pergi dari kampung ini. Tidak ada orang Dayak yang meninggalkan kepercayaan leluhur. Kalian mempermalukan kami. Sejak malam itu, Laman tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama di kampung. Hidup dalam tekanan dan ancaman bukan pilihan. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dalam ketenangan, dalam Islam yang telah mereka pilih dengan hati. Pagi itu, mereka berkemas sederhana. Hanya membawa pakaian secukupnya, beberapa peralatan, serta mushaf Al-Quran yang dihadiahkan Ustaz Arman. Tak ada barang berharga, bahkan rumah dan tanah perjuangan bertahun-tahun harus mereka tinggalkan. Anak-anak mereka, Sinta, Rani, Malik, dan Naufal, berbaris rapi di depan rumah dengan tas kecil masing-masing. "Bapak, kita nggak akan kembali lagi ke sini?" tanya Sinta lirih. "Entah," jawab Laman pelan. "Kalau Allah izinkan, kita bisa kembali ketika keadaan sudah aman. Tapi untuk sekarang, kita harus pergi dulu. Ini bukan lari, tapi menjaga iman yang kita pilih." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai besar tempat perahu menunggu. Perjalanan itu sunyi. Sesekali hanya terdengar suara burung enggang atau gemerisik daun. Namun ketegangan tidak bisa disembunyikan. Di tepi sungai, Ustaz Arman sudah menunggu dengan perahu kayu panjang. Beliau bersama 3 sahabat dari pesantren kota kecil yang bersedia membantu perjalanan keluarga Laman. "Assalamualaikum," sambut Ustaz Arman hangat. "Waalaikumsalam," jawab Laman dengan suara bergetar. Tanpa banyak kata, mereka memuat barang ke dalam perahu. Namun baru saja mereka bersiap naik, suara teriakan terdengar dari arah kampung. "Hei, kalian mau lari ha? Tidak boleh." Sekelompok orang muncul dengan wajah marah. Mereka membawa tongkat dan parang kecil. Lina langsung memeluk anak-anaknya erat. Mata Malik melebar ketakutan sementara Sinta mulai menangis. Seorang lelaki tinggi berambut panjang maju mendekat. Itu adalah Aru, pemimpin adat kampung. "Laman," serunya tajam, "kau benar-benar sudah dibutakan agama baru itu? Kau tinggalkan adat, tinggalkan roh leluhurmu." "Aku tidak meninggalkan kehormatan," jawab Laman tenang, meski tubuhnya tegang. "Aku hanya mengikuti keyakinanku. Islam tidak melarangku menghormati leluhur, tapi menyembah selain Allah, itu yang kini aku tinggalkan." "Agamamu telah mencuci otakmu," bentak Aru. "Tidak," jawab Laman mantap. "Hatiku yang memilih, bukan orang lain." Kerumunan warga mulai berteriak memanas. Namun Ustaz Arman maju, berdiri di antara mereka. "Kami datang dengan damai. Kami tidak mengambil hak siapapun. Agama tidak boleh dipaksakan. Biarkan mereka pergi," ujar Ustaz Arman tegas. Aru mendesis. "Kau pikir kalian bisa pergi begitu saja?" "Tolong," ucap Lina menahan tangis. "Kami tidak ingin bermusuhan. Kami hanya ingin hidup tenang." Saat situasi semakin panas, tiba-tiba seorang pria tua keluar dari kerumunan. Dialah Gantar, paman Laman dari pihak ayah, yang sejak dulu sangat dihormati. "Cukup!" suaranya menggelegar. Semua orang terdiam. Ia berjalan perlahan mendekati Laman. Tatapan tuanya dalam, namun tidak bernyawa kebencian. Ia menatap keponakannya Lama, seakan mencari sesuatu dalam dirinya. "Laman," katanya lirih, "apa ini benar-benar jalanmu?" "Ya, paman," jawab Laman, tak bergeming. "Aku telah memilih, dan aku siap menanggung risikonya." Paman Gantar menghela napas panjang, kemudian menepuk bahu Laman dengan lembut. "Kalau ini jalanmu, jalani. Tapi ingat pesan leluhur kita, jangan lupa asalmu."
Hormati siapapun, sekalipun mereka memusuhimu. Jangan jadi sombong hanya karena merasa paling benar. Mata Laman memerah. Ia menunduk penuh hormat. Aku akan ingat pesan itu, Paman. Paman Gantar menoleh ke warga yang lain. Biarkan mereka pergi. Kerumunan mulai mundur. Tidak semua setuju, tapi mereka segan melawan Gantar. Dengan napas tertahan, keluarga itu naik ke atas perahu. Ustaz Arman menyalakan mesin tempel. Perlahan perahu bergerak meninggalkan kampung kelahiran mereka, menuju masa depan yang belum pasti. Di kejauhan, Laman melihat rumah mereka mengecil, lalu hilang di balik kelok sungai. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Hijrah ini menyakitkan. Tapi di balik rasa kehilangan, ada keyakinan yang semakin kuat, bahwa setiap pengorbanan dijalani bukan untuk dunia, melainkan untuk ridha Allah. Perahu kayu yang membawa keluarga Laman terus melaju menyusuri sungai besar di pedalaman Kalimantan. Butiran air sesekali memercik ke wajah mereka, tetapi tak ada seorang pun yang mengeluh. Mereka hanya diam, memeluk perasaan masing-masing. Keputusan hijrah meninggalkan kampung bukan hal mudah. Mereka kehilangan rumah, ladang, dan sebagian orang yang mereka cintai. Namun tak ada satupun dari mereka yang menyesal, sebab mereka tahu, mereka sedang berjalan dalam takdir Allah. Setelah perjalanan hampir 1 hari, mereka tiba di sebuah kampung kecil bernama Kampung Sungai Mutiara, di mana mayoritas warganya sudah memeluk agama Islam. Masjid kecil berdiri di tengah kampung dengan dinding kayu sederhana dan atap seng yang sudah berkarat. Namun suara azan yang berkumandang dari masjid itu terasa menenangkan, seolah menyambut kedatangan para musafir yang sedang mencari cahaya. "Selamat datang di kampung ini," sambut kepala kampung, Pak Hasan, dengan hangat. "Mulai hari ini, kalian adalah bagian dari keluarga besar kami. Jangan merasa asing di sini." Lina hampir menangis mendengar kata-kata itu. Setelah melalui masa penuh tekanan dan ancaman, kini mereka kembali merasakan ketenangan yang nyaris terlupakan. Anak-anak mereka pun mulai tersenyum lagi setelah melihat banyak teman sebaya yang ramah menyapa. Beberapa hari pertama di kampung baru berjalan penuh adaptasi. Mereka tinggal sementara di rumah kayu sederhana peninggalan warga yang pindah ke kota. Rumah itu tidak besar, namun cukup nyaman bagi keluarga yang sudah terbiasa hidup sederhana. Ustaz Arman memperkenalkan mereka kepada masyarakat kampung dan segera membantu Laman mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di kebun karet. Tak peduli meski harus mulai lagi dari nol, Laman tidak mengeluh. Ia sadar, hijrah memang menuntut pengorbanan besar. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dalam ujian iman. Hari bergulir, kehidupan baru mulai terjalin. Malik dan Naufal masuk ke madrasah diniyah sore hari untuk belajar membaca Al-Quran. Sinta dan Rani belajar mengaji kepada ibu-ibu jamaah masjid. Mereka belajar mengeja huruf hijaiyah satu persatu. Banyak kata yang terdengar asing di telinga mereka, tapi hati mereka terasa tenang saat menyebutnya. Suatu malam, saat mereka baru selesai sholat maghrib berjamaah di rumah, Malik berkata pelan, "Bapak, aku tadi belajar tentang surga. Benarkah surga itu luas sekali?" "Iya, Nak," jawab Laman sambil tersenyum. "Surga itu tempat yang Allah siapkan untuk hamba yang taat dan sabar." "Kalau begitu, apakah orang-orang yang bersabar meski kehilangan rumahnya juga bisa masuk surga?" Pertanyaan itu membuat Laman tertegun. Ia menatap putranya lalu mengelus kepala anak itu dengan penuh kasih. "Insya Allah, Malik. Selama niat kita karena Allah, tidak ada yang sia-sia," jawab Laman haru. Namun ujian tidak berhenti begitu saja. Meski mereka sudah tinggal di kampung baru, kabar tentang mualaf Dayak yang hijrah hingga pindah kampung sempat menjadi bahan omongan. Ada yang mendukung, ada yang memfitnah. Bahkan, beberapa orang dari kampung lama mereka sempat datang menyebarkan kabar buruk agar warga Sungai Mutiara mencurigai mereka. Ujian iman memang selalu datang dari arah yang tak terduga. Suatu sore, Laman dipanggil oleh sebagian warga kampung di balai desa. Ia sempat cemas, tapi ia tetap datang. Di sana,
Sebagian warga tampak ingin menguji keimanan Laman. "Saya dengar kamu meninggalkan adat untuk masuk Islam. Apa kamu tidak takut kena kutuk leluhur?" tanya seorang warga. "Saya masih menghormati leluhur dan tradisi baik," jawab Laman tenang. "Tapi saya hanya tidak mau menyembah selain Allah." "Jadi kamu merasa kami yang memegang adat itu salah?" "Tidak," jawab Laman sambil menunduk hormat. "Setiap orang berhak memilih keyakinannya. Saya tidak merasa lebih baik dari siapapun. Saya hanya berusaha mencari jalan hidup yang menenangkan jiwa saya." Jawaban itu membuat suasana hening sesaat. Pak Hasan, kepala kampung, yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya bicara. "Saudara-saudara, jangan salah paham. Orang yang hijrah bukan berarti sombong atau merasa benar sendiri. Mereka justru diuji lebih berat. Kalau kalian tidak bisa membantu mereka, jangan mempersulit hidup mereka." Sejak hari itu, perlahan warga mulai menerima keluarga Laman sepenuh hati. Mereka melihat kesederhanaan, kesungguhan, dan akhlak Laman yang rendah hati meski dalam kesulitan. Laman bahkan mulai dipercaya menjadi imam cadangan saat sholat berjamaah di masjid. Perjalanan spiritual yang dimulai dari sebuah mimpi kini benar-benar mengubah hidup mereka. Ramadan pertama menjadi momen yang tak terlupakan. Untuk pertama kali dalam hidup mereka, keluarga Laman merasakan indahnya sahur dalam kehangatan iman, merasakan nikmatnya menahan lapar demi Allah, dan merasakan kebersamaan di masjid saat berbuka puasa bersama. Suatu malam, setelah tarawih, Sinta bertanya pada ibunya, "Ibu, dulu waktu di kampung lama kenapa kita nggak diajari hal-hal seperti ini?" Lina tersenyum lembut. "Karena dulu kita belum menemukan jalan ini, Nak. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki dengan cara yang tak terduga. Kita menemukan Islam bukan karena mencari kemewahan, tapi karena Allah memilih kita." Sinta menunduk. Air matanya jatuh. "Alhamdulillah ya, Bu. Allah sayang sama kita." Hari Raya Idul Fitri datang. Laman membawa keluarganya sholat di lapangan dekat masjid bersama seluruh warga kampung. Setelah khutbah selesai, orang-orang saling bermaafan dan saling memeluk. Untuk pertama kali, Laman merasakan makna persaudaraan yang tulus. Air mata menetes di pipinya saat sepasang lelaki tua tiba-tiba menghampirinya. Salah satunya adalah Paman Gantar, paman yang dulu membelanya di kampung lama. "Paman." Laman terkejut. Paman Gantar menatapnya lama lalu memeluknya erat. "Aku datang karena ingin melihatmu. Nak, kau sudah memilih jalanmu dengan keberanian. Aku bangga padamu." Laman terisak. "Terima kasih, Paman, karena telah membiarkan kami pergi." Paman Gantar tersenyum lembut. "Aku tidak banyak mengerti tentang Islam. Tapi kalau agama ini membuatmu semakin rendah hati, semakin penyayang kepada anak dan istri, semakin baik kepada sesama, maka aku tahu, kau sudah memilih jalan yang benar." Hari itu langit terasa lapang. Udara pagi terasa hangat. Bukan karena sinar matahari, tapi karena cahaya keimanan yang kini tinggal di hati keluarga kecil yang pernah dibenci, diguncang, dan diuji, namun tetap bertahan dalam iman. Laman memandang istri dan anak-anaknya yang kini tersenyum bahagia. Hatinya bergetar penuh rasa syukur. Perjalanan ini panjang. Ujian mungkin masih menanti. Tapi satu hal pasti, tak ada yang sia-sia selama dijalani karena Allah. Ia menatap langit dan berbisik pelan, doa yang keluar dari dalam lubuk hatinya. "Ya Allah, Engkau telah memimpin kami dari gelap menuju cahaya. Jadikan kami hamba yang istiqomah. Jangan palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Bimbing kami sampai akhir hayat kami dalam iman." Dan di sanalah cerita hijrah ini menemukan maknanya, bahwa kebenaran mungkin menyakitkan di awal, tapi ujungnya selalu penuh kedamaian. Karena siapapun yang memilih Allah, tidak akan pernah rugi.